السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هدانا إلى صراط مستقيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله خير داع إلى طريق القويم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن ذلك من الشهيدين والشاكرين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia ini sebagai khatib tak lupa senantiasa berwasiat terutama kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Mari dalam upaya meraih kebahagiaan yang sempurna, bahagia lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat, mari kita hiasi perjalanan hidup kita di muka bumi ini dengan balutan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mari kita berusaha untuk menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha meninggalkan, menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana iman, takwa kita jaga dengan sungguh-sungguh, kita pertahankan dalam jiwa kita, insyaallah kita akan menunai hidup bahagia, dimulai bahagia di dunia, lebih-lebih ketika berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah ungkapan atau istilah yang mengatakan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Seberapa mahalnya nilai keluarga, seberapa indahnya sebuah keluarga tergambar dalam sebuah doa yang sering kita baca, sering kita dengar. Doa itu bersumber dari Al-Quranul Karim, surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang telah berkata, mereka yang berdoa, Rabbana hab lana, duhai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, istri kami, suami kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun,
yang mana mereka indah, menyenangkan, sejuk dalam pandangan mata. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inti dari doa ini kita mohon kepada Allah agar keluarga kita menjadi keluarga yang indah, yang ketika kita memandangnya terasa bahagia, terasa menyenangkan. Suami memandang istri terasa bahagia, orang tua memandang anak terasa indah dan bahagia. Pertanyaannya, istri yang bagaimana, anak yang bagaimana, yang bisa menjadi qurrata a'yun, yang indah dalam pandangan mata. Jangan sampai kita berdoa, memaknai doa yang kita baca hanya berdasarkan dari akal dan hati kita atau kemauan kita. Ini doa bersumber dari Al-Quranul Karim. Lalu apa yang dimaui oleh Al-Quran dengan doa ini? Yang pertama yang dimaksud qurrata a'yun, ay ij'al lana, ya Allah jadikan bagi kami ma yahsilu bih, apa yang bisa mendatangkan padanya sururin a'yunin, yang mana menyenangkan, indah dalam pandangan mata, min azwajina, daripada istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak kami. Dengan cara apa? Bi antarahum, yaitu dengan cara ketika memandang mereka semua, memandang istri, memandang anak, mereka adalah salihina, sebagai orang-orang yang soleh. Jadi yang dimaksud pertama qurrata a'yun adalah istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah. Hadirin, tentu sebagai orang tua bangga ketika punya anak yang sukses pendidikannya, bisa sekolah sampai tinggi, bisa pekerja sukses. Tapi pertanyaannya, ketika orang tua fokus menjadikan anaknya sukses pendidikannya sampai S3, sampai ke luar negeri, sukses dalam bekerja, memang bisa kita banggakan di dunia. Ketika bertemu dengan teman dan sahabat, bangga anakku sekolah di luar negeri, bangga anakku telah jadi dokter. Tapi pertanyaannya, anak yang telah dibesarkan, sukses pendidikannya, menjadi orang yang penting, menjadi pejabat, pertanyaannya, setelah orang tuanya meninggal, bisakah anak yang dibesarkan dengan sukses pendidikannya, sukses pekerjaannya, kelak menghantarkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa banyak orang-orang yang anaknya sukses, tapi begitu orang tuanya meninggal, anaknya gak bisa banyak berbuat, gak bisa mensolatin jenazah orang tuanya, bahkan gak bisa hadir dalam pemakaman orang tuanya. Kenapa? Sibuk dengan pekerjaannya. Bukan ini yang dimaui oleh Al-Quranul Karim. Yang dimaksud qurrata a'yun, anak yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran berikan gambaran yang luas kepada kita. Yang dimaksud anak membanggakan, membahagiakan, bukan hanya membahagiakan di dunia, tetapi ketika orang tua telah berkalang tanah, masuk ke dalam kubur, anak-anaknya pun masih bisa dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza matabnu adama, ketika manusia telah meninggal, inqata'a amaluhu, jadi terputus amal-amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang gak akan ada hentinya aliran pahalanya. Yang pertama, sedaqatan jariyatin, sedaqah jariyah, infak jariyah yang kita titipkan di masjid, musola, pondok pesantren untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama.
Yang kedua, au ilmi yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang telah kita ajarkan kepada orang lain dan orang yang kita ajarkan pun masih mengamalkan yang kita ajarkan. Yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan si mayit. Artinya ketika punya anak yang soleh akan menjadi qurrata ayun, bukan hanya di dunia, sampai orang tuanya berkalang tanah masih bisa membanggakan dan menggembirakan kedua orang tuanya. Kenapa? Doa anak-anak yang soleh. Kemudian lagi, muti'ina laka ya Allah, orang-orang yang taat kepadamu. Yang dimaksud qurrata ayun juga adalah anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung dan berbahagia ketika kita dianugerahi putra-putri yang masih mau sujud kepada Allah. Berapa banyak dewasa ini anak usia menjelang remaja, untuk sholat saja mungkin sangat susah. Bangun subuh begitu susahnya, mengerjakan sholat kalau nggak diingatkan betapa susahnya. Maka bekung luar biasa, menjadi harta yang mahal ketika punya putra putri yang mau taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka senada dengan ini baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, 4 hal sumber kebahagiaan seseorang. Pertama, antakuna zaujatuhu salihatan, punya istri yang solehah. Yang kedua, wa auladu abraran, anak yang baik, anak yang berbakti, alias anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, wa khulatahu salihin, lingkungan orang-orang yang baik yang mendukung perkembangan pendidikan anak-anak kita. Yang keempat, wa rizquhu fi biladihi, rezekinya yang berkah yang ada di negerinya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, kenapa yang dimaksud qurrata ayun harus anak yang saleh, anak yang taat? Kenapa? Doa ini ada sambungannya, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ya Allah sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Jadikan kami yang diikutin orang. Karena apa? Karena dalam hal agama, ketaatan menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala diikutin karena ilmunya dan karena taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Logikanya, kalau seorang harus menjadi panutan, pemimpin, imam bagi orang-orang yang bertakwa, tentunya harus menjadi orang-orang yang bertakwa juga, orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, istri yang solehah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak yang soleh dan solehah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Keluarga yang kita miliki menjadi mutiara yang sangat indah dalam kehidupan kita, baik di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين.
الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، وغفر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالإيمان، اللهم ثبتنا بالإسلام، اللهم وتوفنا على دين الإسلام والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن